Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah kota hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Farouk. Ia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kegemarannya menjaga citra. Di depan rakyat ia tampil bak pahlawan, tersenyum, berpidato indah dan mengumbar janji-janji manis. Namun di balik layar ia memeras pajak, menekan pedagang dan menunda pembangunan demi memperindah namanya sendiri. Yang penting rakyat melihat saya baik. Soal kenyataan, siapa yang peduli? Gumamnya sambil menikmati potret dirinya terpajang besar di balik kota. Namun kabar kelicikan Tuan Farouk sampai ke telinga Abu Nawas. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Dengan caraku sendiri tentunya, batin Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui Tuan Farouk. Tuan Farouk, saya membawa peluang emas untuk meningkatkan lagi citra Anda, Tuan, serunya. Mata Tuan Farouk pun langsung berbinar. Citra? Aku suka itu, katakan Abu Nawas. Saya dengar desa sebelah kekeringan, Tuan. Nah, jika Tuan datang sebagai penyelamat, rakyat pasti akan memuja-muja Tuan. Tuan Farouk pun tersenyum licik. Tak perlu membangun, Abu Nawas. Kita buat saja acara besar. Pidato, bendera, kamera. Yang penting foto-fotonya bagus, Abu Nawas. Abu Nawas pun menahan senyumannya. Baiklah, Tuan. Serahkan urusannya kepadaku, Tuan. Dan di desa, panggung megah pun berdiri. Rakyat berkumpul dengan penuh harapan. Tuan Farouk pun naik ke podium dan berseru, "Wahai rakyatku, aku mendengar penderitaan kalian. Dan aku berjanji desa ini akan makmur. Sawah-sawah akan subur dan air akan melimpah." Rakyat pun bersorak haru. Namun tiba-tiba seorang bocah kecil berteriak, "Tuan, kami haus. Mana air yang Anda janjikan?" Tuan Farouk pun tersentak. "Sabar anakku, air akan datang segera." Abu Nawas pun muncul membawa kendi besar. "Wahai rakyat, inilah air harapan dari Tuan Farouk," serunya. Rakyat pun bersorak, tetapi saat kendi dituangkan, yang keluar hanyalah pasir kering. Wajah Tuan Farouk pun pucat. "Abu Nawas, apa-apaan ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan lantang, "Bukankah ini seperti janji Anda? Indah dari luar, kosong dari dalam. Anda menjual harapan palsu demi citra sendiri, Tuan." Menyadari apa yang Abu Nawas berusaha sampaikan, rakyat yang semula memuja pun mulai murka. "Jadi semua ini cuma sandiwara? Dia menipu kita." Kerumunan pun mulai ribut. Beberapa bahkan merobek spanduk dan membalikan kursi. Tuan Farouk pun gemetaran. "Abu Nawas, kamu menghancurkan citraku." Abu Nawas pun menatap tajam. "Yang menghancurkan citramu adalah perbuatanmu sendiri. Kamu pikir rakyat butuh pidato dan kamera? Tidak, mereka butuh tindakan nyata, Tuan." Dan tiba-tiba seorang wanita tua pun berseru, "Kami tak butuh pahlawan berpura-pura. Kami butuh pemimpin yang benar-benar peduli." Rakyat pun bersahut-sahutan, "Betul, kami tak butuh janji. Kami butuh bukti." Dan Tuan Farouk pun terdiam. Matanya menyapu wajah rakyat yang kecewa, anak-anak yang kurus kering dan sawah-sawah yang retak. Dadanya terasa sesak. Ia akhirnya berlutut di hadapan rakyat. "Maafkan aku. Aku bersalah," serunya lirih tapi tegas. "Aku terlalu sibuk mengejar pujian hingga lupa kewajiban. Dan mulai sekarang, aku tak akan banyak bicara. Aku akan bekerja. Kalian boleh menghukumku jika aku ingkar." Rakyat pun terdiam. Mereka tak menyangka Tuan Farouk akan merendahkan dirinya begitu. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Bagus, Tuan. Sekarang kamu benar-benar menjadi pahlawan tanpa perlu panggung." Dan beberapa hari kemudian, para pekerja mulai membangun saluran air. Bukan dengan pidato, tapi dengan cangkul dan keringat.
Tuan Faruk memimpin sendiri pembangunannya. Tangannya kotor tanah, bajunya basah keringat. Rakyat yang awalnya marah mulai tersenyum. Mungkin kali ini dia benar-benar berubah, bisik mereka. Dan saat air akhirnya mengalir ke sawah, rakyat pun bersorak, bukan karena janji, tetapi karena bukti. Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum puas. Ya, kadang citra terbaik adalah yang tidak perlu dibuat-buat. Ia lahir dari hati dan perbuatan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pejabat bernama Tuan Harun. Ia terkenal bukan karena prestasinya, tetapi karena kebiasaannya mengangkat sanak saudaranya ke posisi penting. Dari kepala pasar hingga pengawas pajak, semua diisi oleh keluarganya. Dan akibatnya banyak rakyat yang mengeluh karena urusan menjadi rumit dan pelayanan semakin buruk. Kabar buruk ini pun akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir, kalau dibiarkan rakyat yang menderita. Tapi bagaimana caranya memberi pelajaran pada si Harun itu ya? Dan keesokan harinya Abu Nawas pun datang menemui Tuan Harun di kantornya. Ia membawa sebuah peta besar yang bergambar sungai, hutan, dan pegunungan. "Assalamualaikum Tuan Harun," sapa Abu Nawas dengan senyum yang lebar. "Waalaikumsalam. Tumben, ada apa kamu kemari Abu Nawas?" tanya Tuan Harun sedikit curiga. "Saya membawa kabar baik Tuan. Saya menemukan lokasi harta karun yang sangat besar. Nah, jika Tuan berkenan, kita bisa mencarinya bersama dan hasilnya bisa kita bagi dua Tuan." Mata Tuan Harun pun langsung berbinar. "Harta karun? Wah, menarik ini Abu Nawas. Tapi aku tak mau repot. Kamu saja yang memimpin ekspedisi ini. Aku cukup menunggu hasilnya." Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Tenang Tuan, gak masalah. Tapi tentu saja saya akan memilih orang-orang terbaik untuk membantu. Saya perlu 10 orang yang tangguh, cerdas, dan terampil Tuan." Tuan Harun pun langsung menyela. "Oh, tidak perlu repot-repot cari mereka Abu Nawas. Aku punya sepupu, keponakan, dan ipar yang kuat-kuat. Biar mereka yang ikut." Abu Nawas pun berpura-pura bingung. "Tapi Tuan, apakah mereka punya pengalaman mencari harta karun?" Tuan Harun pun menjawab dengan cepat. "Tenang saja, mereka itu keluargaku. Dan soal pengalaman, nanti mereka juga belajar di jalan." Abu Nawas pun hanya mengangguk sambil menahan senyum. "Baiklah Tuan, kalau Tuan yang memerintahkan, saya akan bawa mereka." Dan keesokan harinya, rombongan yang terdiri dari sepupu, keponakan, dan ipar Tuan Harun pun berangkat bersama Abu Nawas. Namun baru saja masuk hutan, masalah mulai muncul. Keponakan Tuan Harun yang katanya kuat ternyata cepat lelah. "Kita istirahat dulu, aku capek," keluhnya. Dan sepupu Tuan Harun yang katanya cerdas malah tersesat saat membaca peta. Jalan ke kiri atau ke kanan ya?" katanya bingung. Sedangkan ipar Tuan Harun yang katanya ahli bertahan hidup malah ketakutan saat melihat monyet. Ada binatang buas!" teriaknya panik. Dan dalam sehari mereka kehilangan perbekalan, tersesat, dan bahkan terjebak di lumpur. Abu Nawas pun hanya tersenyum tipis. Ini akibatnya kalau menempatkan orang bukan karena kemampuan, tapi karena hubungan keluarga, gumamnya dalam hati. Dan setelah 3 hari berputar-putar tanpa hasil, akhirnya Abu Nawas membawa mereka kembali ke kota dalam keadaan lelah, kotor, dan penuh gigitan nyamuk. Di kantor, Tuan Harun menyambut dengan wajah yang kesal.
"Abu Nawas, mana harta karunnya?" bentaknya. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Tuan, sayangnya perjalanan kita gagal, Tuan. Orang-orang pilihan Tuan, keluarga Tuan tidak siap menghadapi tantangan. Mereka lebih banyak istirahat daripada berjalan, lebih sering tersesat daripada menemukan jalan, Tuan." Tuan Harun pun merah padam. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap tajam. "Maksud saya, Tuan, memimpin bukan soal memberi jabatan pada keluarga, tapi pada orang yang memang mampu, Tuan. Kalau mencari harta karun saja kacau begini, bagaimana mereka bisa menjalankan tugas negara dengan benar, Tuan?" Tuan Harun pun terdiam. Ia menatap wajah-wajah keponakan, sepupu dan iparnya yang terlihat malu. Lalu ia pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku mengerti. Aku salah, Abu Nawas. Dan mulai sekarang aku akan memilih orang berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, bagus, Tuan. Karena harta karun yang paling berharga adalah kepercayaan rakyatmu, Tuan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, Para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi yang jelas, dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa kau sudah beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama. Dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga.
Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian." Puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa?" Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpinggal-pinggal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh iya? Apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca," tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian," kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu?" ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, "Kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Ya bisa lah, nggak percaya? Akan kubuktikan sekarang juga," jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. "Luar biasa. Apa nama benda penemuanmu itu?" tanya mereka kembali. "Nama bendanya adalah pintu," jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. "Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas," kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian nggak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. "Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama," kata Abu Jahil. "Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki. "Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar," jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar.
Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat.
Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.